hebat, bermutu dan berkarakter kuat, berdaya saing dalam bekerja, tampil mandiri penuh cita. Marilah kita generasi bangsa, potensi yang unggul merata, berwawasan tinggi, berbudi mulia, giat belajar selalu berusaha. SMK Bisa. Semangat pagi Smekwan luar biasa. Salam patuh, taat, nice, giat, unggul. Halo Sobat Smekwan, kembali lagi bersama kami di podcast Nasional 1808 dengan segmen hari ini OASE, obrolan aktif siswa eksklusif. Nah, hari ini saya bersama teman saya akan sampai tentang kegiatan yang akan dilakukan di kegiatan, yaitu ujian kenaikan kelas dan juga pembekalan sebelum. Nah, sebelum itu kita mau kenalan dulu nih. Mungkin bagi beberapa sobat sektor yang sudah menonton video sebelumnya sudah mengenal saya, tapi saya akan perkenalan lagi. Saya Cindy Anatolia Awal dari kelas 11 DKP 2, biasanya dipanggil Cindy. Dan teman saya berasal dari Kristen Besar, biasanya koordinasi dari kelas 11 DKP 2. Oke. Kita kan akan ngobrol tentang kegiatan kita, ujian kenaikan kelas dan juga pembekalan kita kelas 11 sudah mulai, sudah akan memasuki masa kita betul sekali. Saat ini juga kita sudah harus bersiap untuk menghadapi ujian kenaikan kelas, dan setelah itu juga kita akan menghadapi PKLS atau juga PKLS. Nah, di podcast hari ini kita akan berbagi cerita tentang persiapan kita dan menghadapi juga kegiatan. Kita masuk aja ke ujian. Nah, ngomong-ngomong nih soal ujian kenaikan kelas, kamu sendiri nanti udah mulai persiapan belajar? Persiapan saat ini mungkin baru pengumpulan materi. Kayak kira-kira materi apa aja yang mungkin akan keluar di ulangan nanti di ujian nanti, itu kayak baru dipersiapkan. Nah, sendiri biasanya belajar apa supaya lebih mudah dipahami sebelum ujian atau belajar materi. Kalau metode saya sendiri itu saya biasanya belajar itu pas subuh, karena saya tipe orangnya tuh yang susah, sebenarnya bisa ingat, cuman kalau sudah terlalu lama itu bakal lupa. Jadinya saya tuh biasanya bangun pagi itu lebih sekitar jam 3, terus belajar sampai di jam 3. Jadi selesai siap untuk di sekolah, saya lanjut lagi ke sekolah untuk belajar supaya materi yang saya pelajari itu bisa masuk dan bisa saya jawab. Nah, dari semua mata pelajaran nih, menurut Hakim, materi pelajaran apa sih yang nanti susah untuk dihadapi? Yes, menurut saya kalau pelajaran itu matematika ya, soalnya bukan hanya rumus yang harus dihafal, tapi juga cara pengerjaannya. Jadi pada rumus tapi cara pengerjaannya, karena setiap soal kan masih cara pengerjaannya beda-beda. Itu kan harus benar-benar dipelajari, jadi agak sulit sih. Betul kan, kalau salah tuh udah salah semua langsung. Terus menurut Adi nih, apa yang paling penting untuk persiapan sebelum menghadapi ujian kenaikan kelas? Mungkin kalau persiapan mungkin kesehatan dan mental, karena percuma kalau kita udah belajar panjang-panjang, udah belajar lama, tapi kalau sakit terus waktu ujian juga kita gugur itu percuma. Iya, nggak tahu mau apa, apalagi kalau sudah sakit. Kayak mau khusus kan ya sudah bilang. Sekarang kita pindah ke obrolan tentang PKL. Menarik. Jadi setelah ujian nanti kita juga akan menghadapi pembekalan. Nah, kamu sendiri udah siap belum sama pembekalan? Kalau boleh jujur ya, sebenarnya tidak. Tapi ya
Ya bagaimana lagi, siap tidak siap ya kita harus menghadapi, kita tetap menghadapinya karena kita harus sebelum PKL kita harus menghadapi pembekalan semua minggu. Setelah kita pembekalan itu kita setuju dunia kerja. Sumpah ini gugup sekali sih rasanya, kayak takut dan banyak sekali hal yang dekat. Masih gugup semuanya gugup karena kayak siap tidak siap. Nah, terus kalau boleh tahu nih, kamu boleh cerita Kalau saya rencana PKL-nya nanti di Proses Studio. Nah, dan saya juga sebenarnya PKL-nya nanti sama si Inis. Kita tempat PKL-nya nanti sama, jadi nanti kita PKL sama-sama. Nah, kalau kamu apa yang paling ingin pelajari selama PKL nanti? kalau saya sih kan, saya tuh pengen sekali tuh mempelajari lebih dalam tentang kamera karena waktu kelas 10 itu memang kita dapat materi tentang kamera ya, cuman itu kayak mendalam gitu ya guys, jadinya kayak saya tuh lebih penasaran itu tentang materi kayak penggunaan kamera dari angle, tekniknya atau jenis kamera yang lain. Jadi saya tuh pengen sekali terus kira-kira tantangan apa yang mungkin kita hadapi nih saat PKL? Mungkin saya sendiri sih mungkin lingkungan atau tempat baru dan orang-orangnya lebih tepatnya, karena kalau di sekolah kan kita sudah kenal sama teman-teman, kalau di tempat PKL ini kan kita bertemu dengan orang-orang baru, dan saya tipe orang yang susah untuk bergaul sama orang-orang baru, jadi mungkin itu tantangan dari Saya udah pernah harus belajar bergaul ya, mau tidak mau kita harus bergaul dengan kita dan juga orang-orang yang sudah bergaul. Nah, kira-kira harapan kamu Cindy setelah menyelesaikan kegiatan PKL itu apa? Ya, harapan saya semoga apa yang saya dapat sampaikan itu semua bisa berguna dan juga membantu saya pada tingkat tahap selanjutnya ketika saya sendiri, ataupun mungkin kalau saya lanjutkan juga bisa membantu pekerjaan saya. Jadi soalnya PKL itu penting supaya kalau kita berdua itu tidak kaget tadi sudah punya pengalaman seperti itu. Semoga kita semuanya bisa mengharap di ujian kenaikan kelas dengan baik dan mendapatkan hasil yang memuaskan. Betul. Dan semoga kegiatan PKL nanti juga bisa memberikan banyak pengalaman baru bagi kita semua. Terima kasih teman-teman yang sudah menonton podcast kita hari ini. Dan sampai jumpa di podcast kita selanjutnya. Dan sebelum kita tutup, kita jadwal dulu. Semangat pagi Semekuang luar biasa. Bye-bye Sobat Semekuang. Raih prestasi, ukir masa depan, menerjang zaman menyongsong pembangunan. Siap sedia dan selalu bangga